Perkenalkan, nama saya Afifah Maharani Hendra, BP 1910233009, Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi Tanaman dari kelas Tanah A, dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Ruby Azharo, BP 1910231009. Perkenalkan, nama Muhammad Alfaris Yaditya, BP 1910231057. Perkenalkan, nama saya Firdalistia Putri, BP 1910232010. Perkenalkan, nama saya Arif Adriananda, BP 1910232023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik respirasi. Subtopik yang pertama ialah pengertian respirasi, dan subtopik kedua ialah pembagian respirasi. Pertama, pengertian respirasi. Respirasi secara umum berarti penguraian. Sedangkan respirasi pada tumbuhan berarti proses penguraian zat makanan pada tumbuhan yang bertujuan agar tumbuhan memiliki energi. Respirasi pada tumbuhan terjadi pada stomata atau mulut daun dengan menyerap oksigen yang berasal dari udara. Selanjutnya, subtopik kedua yaitu pembagian respirasi. Respirasi terbagi atas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob ialah respirasi yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan ATP sebanyak 36 buah. Sedangkan respirasi anaerob ialah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen dan pada respirasi ini hanya menghasilkan sebesar 2 ATP. Respirasi terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan dengan tingkat rendah. Pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi respirasi aerob, sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah terjadi respirasi secara aerob maupun anaerob. Pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi terjadi pada akar, batang, dan daun, tetapi secara umumnya respirasi terjadi pada seluruh bagian tumbuhan. Respirasi berkaitan dengan pelepasan energi kimia menjadi energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sebelumnya, respirasi aerob merupakan proses pemecahan glukosa yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob merupakan proses pemecahan glukosa yang tidak memerlukan oksigen. Jika kita berbicara tentang perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob, kita bisa membagi menjadi 5 subperbedaan. Yang pertama, perbedaan kadar oksigen yang dibutuhkan. Yang kedua, tempat terjadinya. Yang ketiga, proses dan tahapannya. Yang keempat, produk yang dihasilkan. Serta yang kelima, hasil samping dari masing-masing respirasi. Untuk perbedaannya sendiri mengenai kadar oksigen yang dibutuhkan, respirasi aerob memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Untuk tempat terjadinya, respirasi aerob terjadi pada mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi pada sitoplasma. Untuk tahapannya sendiri, respirasi aerob memiliki 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, serta transport elektron. Sedangkan untuk respirasi anaerob hanya melalui 2 tahapan, yaitu glikolisis serta fermentasi. Untuk perbedaan mengenai produk yang dihasilkan, respirasi aerob menghasilkan produk berupa 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Untuk perbedaan mengenai hasil samping dari 2 respirasi ini, respirasi aerob merombak substrat menjadi CO2 dan H2O yang sempurna, sedangkan respirasi anaerob merombak substrat menjadi air yang tidak sempurna. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi ini sebenarnya terbagi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari faktor protoplasmik serta faktor konsentrasi substrat. Untuk faktor eksternal terdiri dari faktor temperatur, faktor cahaya, konsentrasi O2 di udara, konsentrasi karbon dioksida di udara, tersedianya air, luka pada organ tumbuhan yang pernah terjadi, serta proses mekaniknya sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob itu adalah proses pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan oksigen. Pada reaksi ini menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang terakhir ada transfer elektron. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma, di mana terjadi perubahan dari glukosa atau C6 menjadi asam pirufat atau C3. Selanjutnya itu ada dekarboksilasi oksidatif, di mana pada tahapan ini terjadi di mitokondria. Asam pirufat dari hasil glikolisis tadi dirubah menjadi asetil-CoA, 2-NADPH, dan 2-CO2. Selanjutnya ada siklus Krebs, di mana pada proses ini terjadi penyatuan antara asetil-CoA dari hasil
dekarboksilasi oksidatif tadi dengan oksaloasetat menghasilkan CoA, 6 NADPH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Dan yang terakhir yaitu adalah transfer elektron, di mana pada proses ini terjadi reaksi reduksi maupun oksidasi senyawa NADH2 dan FADH2 menghasilkan H2O serta energi berupa ATP. Pada respirasi aerob ini menghasilkan energi sebanyak 36 ATP. Secara keseluruhan, respirasi aerob ini memiliki persamaan reaksi berupa C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6H2O ditambah 6CO2 tambah 36 ATP. Saya akan menjelaskan tentang tahapan pada respirasi anaerob. Respirasi anaerob disebut juga sebagai fermentasi. Pada respirasi anaerob, tahapan yang ditempuh meliputi yaitu tahapan glikolisis, di mana satu molekul glukosa akan diuraikan menjadi asam pirufat, NADH, dan 2 ATP. Kemudian fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat. Yang ketiga, akseptor elektron terakhir bukan oksigen, tetapi senyawa seperti alkohol asam laktat. Energi yang dihasilkan sekitar 2 ATP. Adapun mekanisme respirasi anaerob yaitu fermentasi etanol. Pada proses fermentasi, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Yang kedua yaitu fermentasi alkohol. Setelah terbentuk asam pirufat mengalami dekarboksilasi dan dikatalis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi alkohol dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+, serta membebaskan energi atau kalor. Yang ketiga adalah fermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedia oksigen, asam pirufat mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai titrasi. Titrasi merupakan salah satu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan jumlah volume larutan itu dengan larutan yang lain yang telah diketahui konsentrasinya. Pada materi praktikum respirasi, kita menggunakan metode titrasi dengan menggunakan beberapa larutan. Yang pertama itu larutan BaCl2, larutan NaOH 0,2N, larutan HCl 0,1N, dan beberapa tetes indikator fenolftatein. Fungsi dari beberapa larutan tersebut ialah yang pertama larutan NaOH berfungsi untuk mempercepat laju respirasi pada kacang tanah. Kacang tanah di sini merupakan bahan praktikum pada materi respirasi. Yang kedua adalah larutan BaCl2 yang berfungsi untuk mengendapkan CO2 atau karbon dioksida yang telah diikat oleh larutan NaOH yang tadi. Yang ketiga, indikator fenolftatein. Ini berfungsi untuk menunjukkan proses respirasi pada tumbuhan. Dan yang terakhir adalah larutan HCl. Larutan ini berfungsi untuk mengetahui kadar CO2 atau karbon dioksida yang telah direspirasikan oleh kacang tanah tersebut. Baiklah, sekian penjelasan tentang topik respirasi oleh kelompok 5. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.